Hai semuanya, balik lagi di Pakat 6. Jadi di hari ini untuk merayakan 10 tahun kami di Jerman, kami akan membahas 5 hal yang kita pelajari selama studi di Eropa, terutama di Jerman gitu Aku ya. kayak pramugari yang Oke, tiga. ke depan, tengah, dan belakang. Nah jadi buat yang baru pertama kali datang ke channel ini, hai, selamat datang, nama aku Mega. Aku Dano. Kalau kamu tertarik dengan video serba-serbi di Jerman, vlog, terus self improvement segala macam, bisa langsung subscribe ke channel ini karena akan ada video baru di setiap minggunya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Widih, udah pro ya. Oke, langsung aja kita bahas 5 poin yang kita pelajari selama menjadi perantau di luar negeri. Betul sekali. Terutama jadi mahasiswa dan mahasiswi ya. Iya. Nah, yang pertama adalah menjadi tekun itu tidak kalah penting daripada menjadi pintar gitu. Nah, mungkin muncul pertanyaan nih, masa iya sih kuliah di Jerman nggak perlu pintar Masa gitu? sih baik banget yang nanya sama aku. Baik banget sama aku gitu. Masa sih nggak butuh jadi pintar? Jawabannya adalah menurut pengalaman kami dan pengalaman dari teman-teman sekitar gitu yang kita observasi, kenyataan menyatakan bahwa hanya menjadi pintar itu tidak cukup gitu. Kenapa menurut kami tekun lebih penting daripada pintar? Karena ada beberapa teman-teman yang mungkin lebih pintar daripada saya, daripada ibu ini. Ya. Tapi tidak punya jaminan untuk bisa menyelesaikan studi sampai tuntas gitu. Betul. Karena jujur aja kami berdua ini bukan tipe yang selalu juara kelas, ikut olimpiade. Kamu gitu, ngajak-ngajak sih? Enggak, emang bener kan, maksudnya aku gak pernah jadi juara kelas juga gitu. Kamu jangan ngajak-ngajak aku dong. Karena aku pernah. Oh ya berarti dia pernah, aku gak pernah gitu. Jadi kamu itu bukan tipe yang superior banget dalam hal akademik ya. Betul, Dulu aku betul. mungkin aku SD di sini sudah mulai kena dosa Kenanya dari SMP ya. kena mental langsung. Aku berangkat ke Jerman itu dengan angan-angan aku akan kuliah teknik. Yes. Ya kan, tapi tidak bisa turunan. Iya, Jadi aku makanya cuma bisa turunan itu hanya mentok di X pangkat N. turunan itu diferensial Diferensial ya. atau kalau integralnya itu cuma mentok di X pangkat N juga. Jadi makanya aneh banget kan orang yang pernah SMA tapi nggak tahu diferensial dan integral. Nah intinya kayak gitu ya, kita Parah bukannya sih. superior banget. Dan banyak teman-teman yang superior waktu sekolahnya tapi tetap aja menerima sandungan-sandungan kecil gitu ya Iya, ketika itu. menjalani studi gitu. Nah maka dari itu alhamdulillah kan aku udah sampai master, ibu ini juga bentar lagi. Itu hanya modal tekun dan sabar dan nerimo gitu loh. Iya betul, karena Itu dah. tekun-tekun ya lama-lama jadi pinter juga. Maksudnya tinggi IQ itu bisa dijadikan potensi agar Iya. kita bisa menerima pelajaran lebih cepat gitu. Cuman kalau misalnya pelajaran yang tadi diserap juga nggak diolah lagi, ya nggak ditekuni lagi ya nguap aja, aja, gitu. betul sekali. Jadi ketekunan dan konsistensi adalah kunci. Dan alhamdulillahnya senang sih aku budaya belajar di sini tuh juga bagus banget gitu loh. Iya. Terus kayak fasilitas-fasilitas dari kampus misalnya kayak ruang komputer, terus habis itu bibliotek atau perpustakaan Segala itu macem. lengkap gitu. Jadi Betul. mau jadi tekun pun didukung gitu. Nah, mungkin ini bisa menjembatani untuk masuk poin kedua, yaitu adalah kami menyadari bahwa hidup itu tidak selalu linear. Karena hidup ini jalannya tidak lurus. Tidak selalu seperti yang kita rencanakan. Betul. Maka agak aneh kalau misalkan kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu, karena tracknya aja udah beda ya kan. Ya. Jadinya apa ya, lebih bisa memahami bahwa aku lebih baik fokus kepada hidupku sendiri. Betul. Gitu. Yang kayak kamu pernah bilang, Apa? nggak apple to apple kalau misalnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Iya betul sekali. Karena yang paling make sense adalah ketika kita membandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang lalu. Betul. Gitu. Jadi kalau lirik aku yang dulu bukanlah yang sekarang bagus dong, berarti berkembang gitu. Iya betul. Nah karena tiap orang kan udah punya cobaan masing-masing ya. Ya. Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita semua akan punya cobaan. Makanya karena besar kecilnya cobaan itu berbeda setiap orang, makanya aku fokus atau kami sadar bahwa lebih baik fokus ke diri sendiri dan berusaha untuk menyelesaikan masalah diri sendiri. Betul. Karena bisa jadi dari cobaan-cobaan yang datang itu bisa menghambat proses kuliah, ya kan? Jadi kesendat 1 atau 2 semester karena mungkin harus kerja, harus ini, harus itu, sakit, visa, macam-macam lah gitu. Jadi itulah hidup cuy. Tidak selalu seperti yang kita rencanakan. Betul, dan kuliah lama pun is okay gitu. Dan kuliah lama pun bukan sesuatu yang harus
dibuat seolah-olah itu aib gitu. Iya, betul sekali. Karena ya emang jalan orang beda-beda gitu. Dan dengan hal yang sama kita juga nggak bisa ngelihat wah teman kita yang si A misalkan itu lancar banget kuliahnya, yoi banget gitu. Kita aja nggak tahu dia sedang menghadapi cobaan apa. Betul. Gitu kan. Karena balik lagi ke poin sebelumnya, kita udah punya cobaan masing-masing gitu, Bos. Dan poin penting lagi nih, kita di sini terbiasa hidup dalam ketidakpastian. Itu adalah sesuatu yang pasti. Berarti hidup dalam ketidakpastian adalah sesuatu yang pasti gitu. Loh iya, yang pasti cuma 2. Apa? Yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Betul, asik. Yang kedua adalah yang pasti itu adalah kematian. Betul, Masya Allah. Mantap. Kap. Nah kalau disambung-sambung, ujung-ujungnya kita bisa menyimpulkan bahwa emang rencana Allah lah yang terbaik. Dan rencana Allah ke semua orang tuh atau ke setiap orang tuh memang beda-beda banget. Betul. Jadi ibarat kata kita adalah pemain lenong gitu ya. Ada direkturnya gitu. Dan itu Allah. Dan kan macam-macam roles-nya, ada yang jadi pengumpan lawakan, ada yang menyambut umpan, ada yang jadi keset. Jadi keset dulu. Nah makanya beda-beda. Kalau sama semua nggak seru. Nggak seru. Gitu kan, kalau misalkan kita kan anak generasi lama ya. Tahu ada namanya extravaganza. Betul. Nah, extravaganza kan ada yang jadi Aming, ada yang jadi Virnie Ismail, Mika Amalia, jadi Tora, jadi segala macam. Jadi itu ada gitu, ada yang bodoh, ada yang cakep, ada yang cakep tapi bodoh ya kan. Ada yang selebor, ada yang lucu kayak Aming, heboh gitu. Dan itu yang membuat extravaganza seru. Betul. Nah, mungkin hidup juga seperti itu. Karena contohnya nih ya, kita sering ngeliat teman-teman kita yang mungkin gagal kuliah di Jerman dan akhirnya harus balik abis ke Indo, tapi di Indo malah thriving, punya perusahaan, kerja di tempat yang bagus gitu, atau menjadi dekat sama keluarga, dia makin happy. Jadi kayak semua tuh bisa indah gitu. Iya, tergantung perspektif kita gitu loh. Betul sekali. Ya, jadi kalau tadi kami bilang bahwa rencana yang terbaik, maka cobaan dan ganjarannya pun itu udah yang terbaik untuk kami gitu kan. Dan kalau kalian punya cobaan dan punya ganjarannya kalian masing-masing, itu juga berarti yang terbaik untuk kalian gitu kan. Karena sempat di awal pernikahan itu kami diuji dengan tidak punya rumah dan harus pindah kurang lebih 7 kali dalam 1 tahun. Gitu. Alhamdulillah ada teman-teman yang baik, boleh nitip barang segala macam. Karena lumayan banyak ya Bun, udah 8 tahun kan tinggal di sini, jadi kayak udah banyak barangnya. Terus alhamdulillah tapi diganjar dengan kami sempat tinggal di daerah yang pengen banget kami tinggal gitu. Itu ya sama sekali kita nggak pernah kepikiran kalau kita bakal tinggal di situ. Iya, itu daerah Kreuzberg namanya. Ada vlog pindahan di sana. Nanti dilihat. Itu alhamdulillah gitu. Dan itu kami dapat cuma-cuma dalam tanda kutip, artinya nggak pakai usaha, justru rezeki yang datangin kami gitu kan. Ya justru jadi seru kalau misalnya dilihat dari perspektif lainnya ya. Kalau ternyata kita bisa nyobain tinggal di tempat-tempat yang berbeda dalam kota Berlin. Nah jadi pengalamannya jadi banyak aja gitu. Iya benar. Kalau dilihat susahnya dong ya susah lah ya, pegel, ngangkut barang, pindahan gitu, ngepek. Iya. Tapi itulah mungkin jalannya Allah lagi sekali lagi ya, karena mungkin kami sedang diuji untuk dipersiapkan menjadi nomaden ya kan, bisa jadi gitu, digital nomad ya kita kan work from Bali sambil work from Bali, nanti work from Bangkok ya kan. Kadang tahu coy, kalau kita nggak biasa pindah-pindah kan, jadi rada wah gimana gue harus pindah. Sekarang skill pindah-pindah tuh kami easy banget, packing ya kan, mindset packing segala macem tuh easy gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada yang sia-sia gitu kalau dibilang ya. Yang selanjutnya adalah bisa begitu. Biasanya itu adalah pentingnya berkomunitas. Ini yang baru aku sadari sebenarnya beberapa tahun belakangan setelah menikah tentunya. Karena bapak ini adalah sangat people person ya. Sangat mementingkan komunitas gitu. Lebih ke suka nongkrong aja sih. Itu kata yang lebih halusnya gitu kali ya. Aduh, kalau aku dibilang tuh adalah centil. Banyak nyangkut di sana sini. Betul, tapi temannya banyak gitu, seru. Terlebih lagi karena kita jauh dari keluarga, apalagi setelah pandemi ini kan betul. Kita udah lama banget nih nggak pulang kampung. Jadi homesicknya itu udah lumayan bisa terobati ketika kita ngumpul sama orang Indonesia yang lain. Iya betul. Tapi nggak cuma untuk mengobati homesick, komunitas ini penting juga untuk menjadi katalisator untuk kita mencapai kesuksesan kita gitu. Karena pasti
harus cari komunitas yang baik yang bisa support kita, karena support system tuh penting banget di sini gitu menurut aku. Nggak cuma di sini, sebenarnya di Indo juga, cuman karena kita minoritas di sini kan, jadi enak lah kalau misalnya kita ada temen yang sepenanggungan gitu ya. Senasib sepenanggungan. Iya betul, senasib sepenanggungan biar kita tuh lebih semangat lagi gitu. Iya, support system yang nggak toxic positivity dan dia bisa jadi support yang baik untuk kita. Iya. Biar kita tuh apa ya namanya? Biar kita tuh nggak anxiety terus. Betul. Karena sejatinya kan manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Harus ada interaksi dengan orang lain gitu kan. Makanya kalau kamu nonton film, ada dengan di penjara gitu kan. Kalau misalkan ada napi yang sedang ribut misalnya atau sedang berulah, itu kan hukumannya dimasukin ke sel yang isolasi. Nah itu karena itu bikin stres cuy. Karena sendiri itu buktinya. Masa nggak mungkin dong dihukum dengan hal yang bikin enak gitu, kan nggak mungkin. Karena itulah kita harus berinteraksi dengan orang, tapi dalam berinteraksi pun harus hati-hati karena ada perkataan orang bijak yang menyebutkan bahwa kalau kita berteman dengan pedagang parfum maka kita akan ketularan wanginya. Dan kalau kita berteman dengan pandai besi maka kita akan jadi band. Enggak lah. Ada band pandai besi. Enggak, maaf. Jadi kalau kita berteman sama pandai besi, kita mungkin akan kena jelaganya gitu. Tahu jelaga enggak? Hitam-hitam. Kalau yang daerah telaga. Kalau lagi nanya orang datang atau belum atau enggak, telat enggak gitu. Nah, maka dari itu kita harus selektif dalam memilih komunitas. Bukan berarti kita pilih-pilih dalam berteman, ya kan? Tapi menurut aku, pilih-pilih itu penting. Karena ya kita yang harus membatasi diri gitu. Kita yang harus menentukan maunya kemana gitu, jangan mau dibawa arus terus. Sedih. Tapi maksud aku adalah berteman sama siapa aja. Tapi bersahabat itu dengan orang-orang tertentu gitu. Betul. Nah, yang terakhir, yang kelima. Salah, gini. Duanya di bawah. Aduh, BTS. Kebanyakan nonton BTS aku ya. Aduh. BTS Trans 7 tapi BTS Trans 7 dan Lapor Pak. Bukan yang Korea. Iya, jadi yang kelima itu adalah yang kami pelajari, yang penting itu ada ternyata kami sadar tentang open-minded gitu ya, open-mindedness. Artinya berpikiran terbuka. Dan kami juga sadar bahwa manusia itu super beragam banget, macam-macam buat bentuknya. Dan kultur juga itu sangat macam-macam banget gitu ya, aneh banget sih. Contohnya nih ya, kan waktu summer aku suka main pingpong di sini. Nah, ada meja pingpong, tapi kebetulan meja pingpongnya ini yang dibuat dari batu, jadi taruh di luar gitu loh. Itu ada anak kecil naik-naik ke atas meja, terus bermain di atas meja, terus teriak segala macam gitu loh. Terus aku mikir kayak, bocah kagak ada malunya atau gimana nggak sih? Kayak adabnya kurang banget gitu. Naik-naik kursi lah, ngapain lah gitu. Dan itu ternyata dari sebuah negara di Eropa Timur lah gitu ya. So ngeliat, aneh banget nih orang gitu. Aneh banget nih bocah. Kalau aku ngeliatin, karena kalau di Indonesia kan anaknya sopan-sopan, anak kecil tuh diajarin sopan santun gitu. Terus nggak teriak-teriak kalau ngomong sama orang tua segala macam. Ini mah enggak cuy. Kayak rusuh banget dah gitu. Gue bilang, oh ya Allah, aneh banget nih orang. Tapi aku nggak mau langsung kayak, oh bocah bader banget nih, nggak gitu. Karena mungkin ya beda ya kulturnya. Kalau di kita kan kita punya kultur sendiri, kita diajarin untuk sopan santun, behave gitu kan dari kecil. Tapi kalau mereka mungkin beda didikan, yang kita nggak tahu lah apa yang diajarkan di sana ya. Itu yang menurutku kayak aneh sekali gitu. Terus misalkan kalau aku sholat Jumat nih, sering banget nih Jung. Jadi pas aku sholat Jumat itu kan di masjid Arab ya. Kadang di masjid Indo, kadang di masjid Arab. Nah kalau di masjid Arab itu kan literally semua bangsa di situ, kadang nyampur gitu. Ada Turki, ada yang Arab, ada di Afrika segala macam. Nah ada orang sholat yang setelah Allahu Akbar bukan gini tapi tangannya lurus jatuh ke bawah gitu. Ada kayak gitu kayak baru lagi nih. Iya baru menurutku, tapi itu emang ada mazhabnya yang kayak gitu. Dan itu kan perbedaan-perbedaan istilahnya perbedaan mazhab gitu ya. Kalau dalam konteks ini aku nggak mau bahas panjang tentang perbedaan mazhab. Cuman intinya adalah aku ngelihat ternyata banyak banget perbedaan gitu ya. Banyak perbedaan. Bahkan yang satu agama pun tetap berbeda gitu, apalagi yang beda negara, beda agama, beda ras, kultur, beda budaya, segala macamnya lah gitu. Jadi kita harus berpikiran terbuka gitu, jangan langsung ngejudge. Bener. Gitu. Dan dari perbedaan-perbedaan itu akhirnya kami menyadari bahwa
yang beda gitu tuh kadang malah jadi bumbu tersendiri gitu dalam kita berinteraksi sosial ya. Jangan langsung ngejudge, tapi angka lebih baiknya kita belajar aja, saling belajar gitu kan, jadi sekali. Memperkaya pikiran kita juga gitu, dan ilmu kita. Dan kalau misalkan semua dibikin seragam malah jadi nggak seru gitu kan. Ya, tadi kita balik lagi ke yang tadi ya kan, kalau seragam semua kurang seru gitu. Betul banget. Makanya di sini kami belajar tentang toleransi, dan toleransi itu yang sebenar-benarnya toleransi ya. Dalam arti toleransi itu kalau misalkan aku mau sholat ya aku sholat, tapi teman-teman aku yang aku anggap mereka tuh toleransi karena membiarkan aku sholat gitu. Bukan berarti mereka gue mau toleransi, gue ikutan sholat deh gitu. Karena aku berkali-kali kalau lagi kerja kelompok dulu waktu di kampus sama teman-teman aku yang macam-macam juga, yang orang Jerman, ada yang orang Maroko, ada yang orang India segala macam. Nyampur, terus aku kayak gue mau beten dulu, mau sholat. Ya oke. Ya udah gitu. Bukan mereka oh lu sholat ya? Gue mau toleransi nih, gue mau coba sholat dong. Nggak gitu. Jadi kalau menurut kami toleransi itu ngebiarin aja. Nah jadi itu dia 5 hal yang kita pelajari selama kita merantau di Jerman, terutama sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Mungkin akan lebih banyak lagi poin lainnya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk lihat part 2-nya, silahkan komen di bawah. Jadi segitu dulu perjumpaan kita kali ini. Kalau misalnya ada kritik, saran, request, boleh langsung komentar di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.